Weh, halo Pik. Halo, Wah, ini gue kita suka ini temen. dek. Hah? Padahal rumahnya dekat sekali kita. Iya, rumah kita ini deket banget. Berapa gang doang bedanya. Nih ya, dua Heeh, tiga lah. parah. Oke, santai aja lah ya. Ini orang Ya, juga saya. ngobrolnya kayak gimana. Cuman intinya mah sekarang episodenya emang ngebahas tentang cover dance Oh, dan takut takut banget. agak-agak masa lalu nggak sih? Iya, maksudnya bahasa Perancisnya kayak napak tilas gitu. Wow, ini cover dance yang kita dulu sempat jadi bagian dalam dunia itu ya. Iya, iya. Tapi Lumayan kan lah dulu. Anda sudah tidak basah, saya masih berenang. Oh iya ya. Oh, Anda masih berenang, makanya sekarang jadi Iya, narasumber di sini. betul. Hai. Oke, boleh dah perkenalan dulu, nama, terus ya pekerjaan apapun lah, bebas. Boleh. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Fikri, nama panjangnya Fikri Jayadi Kusuma Hidayat, panjang banget. Terus umurnya tidak usah disebutkan, pokoknya pekerjaan sekarang jadi admin online sekaligus sosial media marketing di salah satu perusahaan. Mantap. Ini BTW buat penonton yang udah lumayan lama Minipod, sorry ya kalau deket banget ini mic-nya kabelnya pendek bro, jadi nggak bisa jauh-jauh nih. Aduh, deket banget. Biarin lah. Oke Pik, sekarang nih kita kan bahas cover dance. Terus Mane juga masih di dunia ini gitu ya, katakanlah. Betul. Masih aktif gitu Ya, di grup yang bernama Coming Soon, betul? Ya, betul sekali. Itu cover dance apa tuh? Kalau orang nggak tahu. Kalau misalkan sebenarnya jadi kita tuh punya dua sebutan. Jadi kalau misalkan Coming Soon tuh benar-benar cover EXO. Kalau misalkan kita punya project, kalau project namanya No Showing. Gitu. No Showing. Berarti konsepnya emang kayak ini ya, film gitu kayak bioskop. Kayak film. Coming Soon dan No Showing. Menarik. Betul. Tapi emang karena orang ngambil topik ini tuh karena banyak orang juga gitu yang sampai sekarang tuh nggak tahu cover dance tuh apa. Mereka kan banyaknya lihat mungkin sering lah. Terus sekarang kan udah banyak juga public challenge di YouTube gitu kan. Betul. Sebenarnya orang tuh belum paham gitu sebenarnya cover dance tuh apa gitu. Nah, dari Mane sendiri nih bolehlah ke penonton nih kasih tahu apa itu cover dance menurut pandangan Mane. Ya buat teman-temannya Aji dan buat pendengarnya yang suka nonton Minipod, ya namanya Minipod bukan sih? Minipod ya? Betul. Ya jadi sebenarnya cover dance tuh kayak sebenarnya sama aja kayak joget-joget seperti di luar sana kayak modern dance, cuman bedanya ini adalah depannya ada covernya, berarti kita mengikuti sebuah dance dari idol group, mau itu girl group atau enggak boy group gitu. Itu bedanya. Kalau misalkan modern dance kan cuman ya freestyle. Kalau misalkan cover dance kan udah ada patokan dari boy group atau girl groupnya gitu. Jadi kita istilahnya menyerupai si artis itunya lah gitu. Ya intinya cover lah ya, sama kayak cover song juga kan, lagu yang di cover. Dan bentuknya memang sebenarnya untuk dance-nya itu nggak semata-mata boy group, girl group sih, ya kan, kayak ada artis dance apa gitu kita tiruin sebenarnya udah masuk ke cover juga kan. Betul. Kayak terus kalau misalkan kita contohnya kalau misalkan luar negeri kita nge-cover joget Iyami itu juga udah termasuk cover dance gitu. Justin Bieber joget yang itu udah termasuk cover juga. Atau Bruno Mars lah kan banyak dia kan. Ya betul. Iya. Ya gitu sih. Nah terus sebenarnya kita kan udah lumayan lama nih dari 2000 berapa ya? Kalau orang sih 2013 ya. Sama, kita 2013 sama di tahun itu. Sama ya. Dan di tahun itu juga memang maksudnya udah banyak juga gitu kan waktu itu ya. Cuman kalau sekarang kan rasa-rasanya orang makin melek karena
di YouTube pun udah banyak gitu yang bikin video, Betul. termasuk Coming Soon pun banyak kan di YouTube kan videonya kan, yang public child segala macam. Karena sekarang kan K-pop-nya juga kan udah diterima sama masyarakat, udah sedikit terbuka lah mata orang-orang di Indonesia gitu. Iya, jadi makin banyak juga yang udah tahu lah, tapi memang sekarang tuh ya karena itu bener orang kan makin banyak yang suka K-pop, jadi mereka juga makin banyak ngepoin cover dance gitu. Betul. Tuh, tapi sekarang bentuknya tuh kan udah kayak di YouTube, ya udah aja public challenge lah apa gitu. Kalau dulu kan kita tuh bentuknya lomba gitu. Dan orang tuh kayaknya sampai sekarang tuh nggak tahu itu gitu. Kebanyakan nih ya, yang mereka cuma nonton di YouTube. Menurut mana bedanya yang paling jauh dari dulu dan sekarang apa dari dunia cover dance? Sekarang sih bedanya kayak semacam apa ya? Kalau cover dance dulu tuh lebih senang berkompetisi, ya nggak sih? Kayak gimana caranya kita tuh bisa jadi pemenang dalam lomba itu. Pokoknya udah gimana caranya ngebagusin diri kita dalam lomba kan, biar jadi evaluasi ke depannya. Kalau misalkan sekarang kayak apa ya? Karena teknologinya lebih maju juga, dan karena semacam atasan dari cover dance-nya lebih senang bikin video karena lebih punya portofolio lah lebih ke depannya. Jadi kita tuh udah jam terbangnya udah sampai mana biar bisa dikenal sama orang gitu kan. Kalau dulu jalurnya kalau misalkan kamu mau terkenal berarti harus menang terus kan kasarnya. Kalau misalkan sekarang gimana caranya video kamu tuh menarik gitu di dalam packaging cover dance itu gitu. Semirip mungkin, kalau udah mirip kan biasanya terkenal, viral gitu sih beda. Iya sih, soalnya yang memang dulu kita kan lomba terus ya anggaplah underground gitunya. Kita kan dari mall, maksudnya lomba-lomba di Bandung pun di mall-mall yang gak banyak dikunjungi orang gitu. Terus kan dari orang yang nggak tahu terus sampai sekarang semua tuh ada di YouTube gitu, jadi makanya interpretasinya udah berubah juga gitu kan, jadi ke visual sama kayak idol. Berarti setuju nya tanya poinnya? Iya, setuju. Terus kan setuju banget sih. Terus nah lanjut. Yang mau orang point out di sini adalah ada sebagian orang yang dari cover dance ini dapat penghasilan juga gitu. Salah satunya dari mana juga gitu, dari grup Coming Soon pun juga kan udah dapat penghasilan gitu kan, dari tampil segala macam, guest star. Nah itu juga orang nggak tahu gitu sekarang. Kalau misalkan kayak gitu tuh udah bisa dapat ya kasar tanda kutip udah bisa menghasilkan uang gitu kan. Itu gimana menurut Maya kesempatannya untuk orang yang misalkan, apakah sekarang orang mikirnya pengen nyari duit dari cover dance, apa udah kayak gitu apa gimana? Kalau misalkan itu sih masih balik lagi kayak awal. Kalau misalkan mau dikenal dan jam terbangnya jadi makin banyak, ya berarti prestasinya harus lebih dikedepankan dong. Masih tetap sama kok, maksudnya kayak gitu. Masih gimana caranya banyak prestasi dan lebih dikenal, jadinya banyaknya, kalau misalkan sekarang banyaknya dance cover competition lewat online juga kan di era COVID seperti ini. Terus si entertainment dari Koreanya juga sekarang lebih melek dan lebih membuka matanya soal cover dance juga kan. Banyak diadainya dance cover. Terus dulu zamannya One The K cuma dikasih selamat, sekarang kan dikasih album bertanda tangan mereka juga gitu. Iya sih, udah bertahap sih, bener. Iya. Terus kalau misalkan lewat offline ya, bukan lewat online kayak dance cover competition, ya lewat idolnya. Kalau misalkan kalian, ya tips aja sih, kalau misalkan emang pengen nggak sombong sih, maksudnya pengen kayak grup-grup Coming Soon ya, lebih diasah lagi dan prestasinya lebih banyak gitu, biar nanti juga ngikutin, asal attitude-nya harus baik gitu. Biar nanti
orang-orang di luar sana kalau ngundang kalian jadinya enak dan nambah lagi diterusin lagi gitu. Attitude juga perlu sih dalam cover dance. Intinya bertahap lah ya. Orang juga kalau Iya. misalkan mau dapat penghasilan pun nggak langsung, ya kalian juga kan nggak langsung dapat duit gitu dulu tampil-tampil. Iya. Pasti Iya, orang malah tuh malah ngeluarin duit kan. betul. Nah itu juga ini harus di point out juga. Kita kan dulu Iya. dulu kan mau dapat duit ibaratnya ya harus lomba, bener, menang, Betul. dapat hadiah sekian Iya. ya sekian juta lah, 1,5 juta. Terus kalau sekarang tuh udah banyak acara yang ngundang-ngundang cover dance juga ya, kayak Betul. gathering, terus kayak Iya. acara-acara apa gitu kan banyak. Ya sampai Itulah acara sekarang. kelulusan sekolah pun Iya ya. sekarang diundang. Iya, SMA, acara ulang SMP. tahun. SMA rata-rata SMA. Kalau misalkan SMP itu lebih kayak mereka yang performnya. Kalau SMA kan sekarang bisa ngundang ini, ngundang itu, dan anak SMA sekarang udah bisa bikin event gitu sih sekarang. Iya sih. Iya. Iya. Sebenarnya konsep nama sama kayak ini ya, kayak kalau Jepang kan cosplay tah. Iya, orang-orang yang suka ya anim gitu kan, terus cosplay. Betul. Mereka bentuk ekspresinya ya sama aja kan. Kita kan K-pop tuh bentuk ekspresinya ya cover dance gitu kan, kita niruin apresiasi dance-nya segala macam sampai ke kostum juga ya kan, dan detail banget. Tapi menarik sih yang mau orang point out lagi teh tentang apa sok kolaborasi gitu ya sekarang teh zamannya. Iya. Terus si cover dance nih udah mulai merambah ke tadi kan YouTube. Itu kan di dalamnya udah whole package, ada videografi segala macam, sampai ke ada yang sekarang mah namanya ini cover MV ya. Iya, bentuknya ya. Iya. Nah, itu juga fenomena baru ya. Punya juga ya? Punya, yang Love Me Right. Nah, itu kan bentuk lain gitu. Kalau dulu kita cuman ya udah gitu dance. Ya kita kan lihat dari dance practice gitu atau dari tampilnya di panggung. Kalau sekarang MV-nya diikutin, dan itu kan jadi satu kolaborasi kreatif juga sekarang yang bentuknya bisa dilakuin sama orang-orang gitu kan. Terus sekarang otaknya jadi lebih maju sih. Iya, untungnya orang-orang kayak gitu sih. Terus sekarang kalau misalkan memang ada orang yang ya misalkan nonton nih terus pengen tahu caranya lah mau gabung atau mau masuk ke dunia ini tuh gimana mengawalinya, menurut Maya gimana untuk sekarang ya? Awal-awal masuk cover dance nih. Dia pengen join nih, pengen masuk ke dunianya. Sebenarnya simple sih, karena kalau dulu kan susah banget, dan dulu ada entertainment khusus untuk menangani komunitas cover dance. Kalau sekarang sih bisa-bisa aja, mau stranger tiba-tiba perform bisa sebenarnya, asal nyari event aja. Dan kalau misalkan kalian punya teman-teman yang satu paham suka K-pop, bikin grup terus cari event, bisa langsung. Sekarang lebih mudah sih, nggak ada kayak entertainment gitu. Masih ada sebenarnya, masih ada, cuman kebanyakan sekarang independen. Soalnya ada beberapa entertainment yang minta haknya lah istilahnya, kayak kalau menang berapa persennya buat entertainment, sisanya buat kalian. Iya, tapi sebenarnya uang menang cover dance itu sebenarnya nggak terlalu seberapa kalau misalkan kalian grupnya banyak. Kayak kalau kalian nge-cover Seventeen itu 13 orang terus dapat duitnya 1.500.000, dibagi 13 kan sulit gitu. Belum dibanding dibagi kalian cuma berempat gitu. Iya. Kalau 4 ribet, bukan ribet sih, bebannya di pendaftaran. Ada beberapa pendaftaran sekarang tuh pendaftaran sekarang paling mahal cepet gocap, bre. Bagi 4. Paling murah maksudnya? Paling mahal tuh paling mahal sekarang bisa nyampe 250. Iya, makanya. Dulu kan 150 zaman kita malah. 2014-an.
zaman kita 2013 masih 75.000 sampai 100 loh. Iya sih. Iya kan? Itu pun kategori ada yang kayak kategori itu ada amatir gitu lah ya. Ada rookie, terus ada yang senior lah. Iya. Bahasanya. Gitu Kayak sih. easy, medium, hard lah. Terus yang ini yang menarik lagi yang orang temuin ya waktu corona kemarin, terus nyari apa riset segala macam. Sebenarnya yang dari K-pop ini kalau kita ngomongin Koreanya ya, budayanya ya. Di K-pop tuh kan memang di negaranya tuh mereka warganya bangga pisan gitu sama segala budaya K-wave lah ya. Ada drama, ada musik segala macam, sampai ke produk skincare pun mereka nggak mau pakai negara lain, bener kan? Jadi mereka cuma pakai negara Korea doang. Nah itu kan satu spirit yang ya menurut orang pribadi ya, itu kan dibangunnya berpuluh-puluh tahun cuy, dari 90-an mereka kan ngebangunnya. Menurut pandangan mana nih, di Indonesia sendiri bisa nggak ada gerakan kayak gitu tapi kompak gitu senegara? Menurut Mai gimana? Bisa nggak? Sebenarnya bisa aja. Lihat sekarang. Kalau lihat sekarang sih sebenarnya jadi julid. Nah, julid. Enggak sih, sebenarnya kalau misalkan di era sekarang bisa dibilang bisanya 50-50. Jadi sisi lain ada orang yang benar-benar membanggakan Indonesia dan orang-orang yang berpikiran luas. Oh, kalau misalkan negara lain bisa, kenapa kita enggak gitu kan? Terus ada beberapa orang yang ngapain lah usaha Indonesia, ntar juga pakai barang luar negeri lagi. Nah itu orang yang tertutup matanya. Sebenarnya orang Indonesia tuh sebenarnya pinter banget. Contoh kecil tapi lucu adalah orang Indonesia bisa membuat KW-nya barang yang ori, bener gak sih? Jahatnya. Dan produksi luar negeri pun kebanyakan ada di Indonesia kan, kayak Barbie, kayak Adidas, bener gak sih? Iya, Nike segala macam ada Indo. Iya, Nike. Itu padahal orang yang kerjanya pun orang Indonesia gitu kan. Asal sebenarnya diarahkan oleh pemerintahnya dengan baik, sebenarnya bisa. Kayak kalau misalkan pendengar minipodnya Ajit nih ya, dalam hal make up kecantikan sebenarnya ada yang lagi naik kan, kayak Implora itu kan merek luar negeri, lagi murah banget, lipstick cuma 15.000, itu sebenarnya bisa di up gitu, asal orang Indonesianya menghargai gitu sih. Menghargai dan apresiasi itu masih kurang sebenarnya kalau menurut kurang ya di Indonesia itu. Betul itu juga emang jadi benang merah, soalnya menurut orang ya, budaya kita mah orangnya ngejudge duluan belum apa-apa. Jadi apapun yang hadir naik nih di berbau lokal gitulah udah di judge apalah itulah. Ya benar, padahal kan apresiasi kalau kita bisa bareng-bareng gitu kompak, ya menurut orang sih bakal ada aja budaya yang naik kayak K-pop atau Jepang kayak anime segala macam. Ya kan? Terus sekarang kan kayak dulu boyband Indonesia tuh kan dikecam berat banget, ya kan? Kayak Smash, Cherry Bell. Padahal kalau misalkan itu dikembangkan, sebenarnya bagus-bagus aja. Kayak netizen tuh keras banget ya, kayak ini kok performnya nggak nyanyi, lip sync terus. Padahal kalau misalkan kalian rasain sendiri di cover dance pun joget pun udah capek kan, apalagi ini ditambah nyanyi. Pasti entertainment itu dan pihak TV itu pasti mengerti kan, citra orang tuh penting, jadinya diciptakanlah lip sync, terus MR terus jadinya Indonesianya sebenarnya lebih nggak, ya bener sih kayak ngejudge duluan, tapi kalau misalkan udah lama ditinggalin tiba-tiba didengerin lagi, kangen deh
kangen deh Betul. gitu kan. Betul. Ya Kayak apalagi bahasa anak-anak umuran Sundanya kita. ya kan, iya kayak dulu lagunya Cherry Bell katanya dihujat banget tapi sekarang dipakai di TikTok, iya nggak sih? Awalnya aku sekarang dipakai tuh kan. Terus Aneh. terus Smash comeback tah Iya 2000 berapa kemarin tah. iya itu lagunya enak banget, itu lagunya enak banget. Begitu sih bener. Ya intinya mah memang butuh apresiasi lebih lah ke hal apapun gitu kan, di Indonesia apalagi. Iya. Dan pemerintah sebenarnya pemerintahnya pun bisa dibilang nggak transparan sama rakyatnya, jadinya versi gaulnya pemerintahnya slow respon gitulah ke masyarakat. Tahu masyarakat tuh banyak banget, tapi kalau misalkan pemerintahnya open kayak ngeinformasiin sesuatu, itu pasti sebenarnya diturutin sebenarnya itu pasti bakalan diturutin asal pemerintahnya bener gitu, dari atasnya bener ke bawahnya juga pasti bakal bener. Sip lah, berarti cukup lah segitu doang, soalnya emang nggak lama-lama dari orang. Tapi lumayan lah, ngalor ngidul ya. lumayan lah mengulik dunia cover dance lagi, soalnya orang juga pengen pendengar tuh atau yang nonton gitu tahu juga, maksudnya di dunia lebih menerima lah ya, lebih mengapresiasi sebenarnya cover dance itu baik gitu kan. Maksudnya sekarang juga kan K-pop udah ya di masyarakat udah normal-normal aja kayaknya sih, semua orang kayak udah dengerin, jadi ya udah gitu. Poinnya memang ada, maksudnya di kreatif tuh ada banyak banget kesempatan orang buat kesana kesini dan bisa nyobain segala macam tanpa takut dijudge gitu kan, intinya mah. Sip lah. Jangan judge dulu lah. Oke, thank you pisan Fikri udah jadi narasumber di Minipod episode 6. Episode 6 nih Sabtu ini keluar nih. Sabtu malam. Nanti kita main ke Gang Emon ya, aku sama Eki. Karena kita juga punya podcast. Halo. Kita baru mau rilis nanti besok juga. Oke, mau rilis Sabtu juga ya bareng ya? Ya, jam 7. Jam 7, sama banget ini 7 malam lagi. Oke. Nanti kita mendengarkan bersama-sama lah. Nanti kita mendengarkan podcastnya Ajit, nanti Ajit mendengarkan podcastnya kita gitu. Siap, nanti saling bertukar. Iya, saling. Oke. Thank you Pik. Ya. Thank you pisan, bye-bye. Bye.